Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Pujiono selaku dosen pengampu pada mata kuliah teori akuntansi serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perumusan teori akuntansi pendekatan regulatoris. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Aisyah Hafsari Laksono dengan NIM 079. Lalu ada Kwinanda Bintang Azara dengan NIM 081. Ada Febrianti Ayu Lestari dengan NIM 095. Lalu ada Pingan Dwi Mayasari dengan NIM 098. Dan yang terakhir ada Febri Karamansyah dengan NIM 118. Hakikat standar akuntansi. Standar akuntansi biasanya terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, deskripsi masalah, mengidentifikasi isu dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, seperti perbedaan metode akuntansi atau kebutuhan transparansi. Yang kedua, diskusi dan pertimbangkan teori, menganalisis solusi berdasarkan prinsip akuntansi seperti matching principle, serta mempertimbangkan regulasi dan dampak ekonomi. Dan yang terakhir yaitu solusi yang disarankan, menetapkan aturan spesifik untuk mengatasi masalah, misalnya dalam IFRS 15 yang menggunakan model 5 tangkan dalam pengakuan pendapatan. ED membagi persyaratan standar menjadi 4 tipe yang paling utama. Tipe yang pertama yaitu menyatakan bahwa para akuntan harus memberitahukan kepada masyarakat apa yang mereka lakukan dengan mengungkapkan berbagai metode dan juga asumsi. Hal itu bersumber dari kebijakan akuntansi yang telah mereka gunakan. Kemudian tipe yang kedua adalah ditujukan pada tercapainya suatu keseragaman dalam penyajian laporan keuangan akuntansi. Kemudian tipe yang ketiga yaitu meminta adanya pengungkapan atas masalah-masalah spesifik di mana pengguna mungkin diminta untuk menerapkan pertimbangan itu sendiri. Kemudian tipe yang keempat atau tipe yang terakhir adalah masyarakat dibuatkan keputusan implisit atau eksplisit mengenai valuasi atau penilaian aktiva dan juga penentuan laba yang telah disetujui. Baik, untuk pembahasan materi berikutnya, saya akan membahas mengenai alasan mengapa standar akuntansi dibutuhkan. Seperti yang kita ketahui, standar akuntansi memiliki peran penting dalam dunia bisnis dan ekonomi. Standar ini tidak hanya mengatur bagaimana laporan keuangan disusun, tapi juga memastikan transparansi, konsistensi, dan keandalan informasi yang disajikan. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa standar akuntansi ini harus dibuat. Alasan pertama adalah standar akuntansi berfungsi untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan penyelenggaraan perusahaan kepada para pengguna informasi akuntansi. Ini sangat penting bagi investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya agar mereka dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat dan dapat dipercaya. Alasan kedua, standar akuntansi berfungsi sebagai pedoman bagi akuntan publik. Standar ini memberikan aturan dan prosedur dalam menyusun serta mengaudit laporan keuangan. Dengan adanya standar akuntansi dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dan tetap menjaga independensi serta integritas dalam menjalankan tugasnya. Ini juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi dan laporan keuangan yang dihasilkan. Alasan selanjutnya adalah standar akuntansi berperan dalam menyediakan database yang penting bagi pemerintah. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan membantu pemerintah dalam berbagai aspek seperti perpajakan, regulasi perusahaan, serta perencanaan dan regulasi ekonomi. Dengan data yang standar dan seragam, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran baik dalam hal fiskal, moneter, maupun kebijakan sosial. Alasan terakhir adalah karena standar akuntansi dapat menumbuhkan minat terhadap prinsip dan teori akuntansi. Bagi akademisi dan praktisi, keberadaan standar ini menjadi dasar untuk penelitian dan pengembangan ilmu akuntansi. Standar yang baik akan terus berkembang mengikuti perubahan zaman, teknologi, dan kebutuhan bisnis, sehingga disiplin ilmu akuntansi tetap relevan dan berkontribusi bagi dunia usaha serta perekonomian global. Selanjutnya, pendekatan yang kedua yaitu pendekatan konsekuensi ekonomi. Yang pertama yaitu mendukung pengadopsian standar yang akan memberikan konsekuensi ekonomi yang baik dan buruk. Yang kedua, pembuat kebijakan akuntansi harus memberikan sinyal-sinyal informasi. Dan yang terakhir yaitu pendekatan yang ketiga yaitu terdapat pendekatan kritikal interpretatif.
bahwasannya pelaporan keuangan hendaknya digunakan sebagai instrumen perubahan sosial dan bahkan suatu perubahan sosial yang radikal.